Tan Malaka dititipin, kamu jadi ketua partai deh. Wah, Tan Malaka akan menangis dalam kubur kalau kamu begini. Maksudnya itu Bung Karno udah jiper tuh ketemu Tan Malaka. Bung Karno yang gemeter ya. Halo Malakan, selamat malam ya. Gue ngomong selamat malam karena ini syutingnya malam ya, sekitar 18.55 gitu. Balik lagi ke Malaka Podcast. Udah cukup lama, udah sekitar 2 minggu, 3 minggu terakhir dengan Pak Khatib, bukan Pak Khatib Basri. Terakhir dengan Panji. Kayaknya deh. Dengan Panji. Dengan Panji bang. Panji Bahas Asian Value bukan? Oh, sebelum itu. Sebelum terjadi kehebohan Sebelum itu. kawan itu kena. Sebelum itu. Oke, sekarang salah satu tamu kita sekarang adalah seorang yang sangat populer di dunia politik. Ya, di industri politik ya. Orang yang kalau dengar mitosnya atau ceritanya itu sangat jarang kalah dalam kontestasi politik. Seorang konsultan politik wahid. Siapa lagi kalau bukan Bang Hasan Nasbi. Yeah. Selamat datang Bang, Selamat makasih datang. udah datang. Ya. Thank you Bang Hasan udah berkenan mampir. Ya. Tapi kita di sini tidak lagi membicarakan politik atau karir pemilu atau karir Ya, politiknya Bang kemenangan Hasan elektoral. gitu. Karena kayaknya udah bosan juga Bang Hasan ngomong ya. Ngomongin itu. Ya. Dan situasi politik sudah nggak menarik kan? Oh. Masa transisi itu nggak terlalu menarik kan? Oh nggak terlalu menarik nih ya Bang? Nggak terlalu menarik. Yang menarik apa nih Bang? Nanti setelah inaugurasi pasti menarik. Oh. Karena bicara komposisi kekuasaan dan segala macam atau menjelang inaugurasi pasti menarik. Ya, ya. Sekarang tenang lah. Lagi wait and see. Angin tuh cukup tenang lah. Laut tenang. Oke, karena kita tidak membicarakan politik, kita membicarakan sesuatu yang emang sangat berkaitan dengan channel ini, apalagi kalau bukan sejarah Tan Malaka dan ya kita sama-sama sepakat, kita sama-sama tahu kalau bicara Tan Malaka mungkin di Indonesia salah satu orang paling kredibel untuk membicarakan itu adalah Bang Hasan Nasbi sendiri. Jadi gimana Bang? Yang aku dengar itu Abang menghabiskan masa kuliah itu memang sangat-sangat mendalami sosok Tan Malaka ini sampai jadi skripsi waktu itu. Apa yang mendasari Abang jatuh cinta sama Datuk Tan ini Bang? Bahkan sampai jadi buku ya? Sampai jadi buku bahkan sampai jadi asistennya Hari Pozo 2004 bahkan gitu. Sekretaris ya. Sekretaris oke, sorry. Iya. Karena buat peneliti itu sekretaris dan asisten itu dua hal yang berbeda. Sekretaris itu betul-betul orang yang soal penjadwalan, pergi kemana dan segala macam temenin. Kalau asisten peneliti itu memang membantu secara aktif dalam proses penelitian. Saya lebih ke waktu itu sebagai sekretaris penelitiannya Hari Puze tahun 2004. Setelah selesai skripsi lah. Ada HP saya matiin dulu nih. Gitu. Hidup bisa presiden dan politisi. Jadi sebenarnya saya pun awalnya kan ketika kuliah juga tidak terlalu familiar dengan Tan Malaka. Walaupun orang Minang nih Bang. Walaupun orang Minang. Dan bahkan di Sumatera Barat sendiri Tan Malaka lebih seperti mitos kan. Disebut tapi nggak ada yang tahu persis cerita soal dia. Dan kalau orang bicara soal Tan Malaka di kampung kita itu lebih kepada orang sakti yang bisa bertukar rupa, ya, ganti-ganti nama, yang kadang ada di sini tiba-tiba dari hari yang sama dia ada di tempat lain. Teleportase. Gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Berubah jadi harimau. Yang gitu. kalau ditangkap itu susah. Yang ya begitulah mitos soal Tan Malaka seorang yang sakti. Bahkan dibilang Tan Malaka lagi ada di sini. Padahal mungkin Tan Malaka hanya sekali punya kesempatan pulang kampung setelah dia ke Belanda, itu hanya sekali pulang kampung. Tapi di mitos orang Sumatera Barat, seolah-olah Tan Malaka itu berkali-kali datang ada di sana. Dan memang waktu itu pemerintah Jepang itu ada propaganda juga untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah Jepang. Adalah propagandis yang mengaku sebagai Tan Malaka, yang kemudian Bung Karno kan jadikan propagandis Romusa. Iya. Nah ini ada orang-orang yang diciptakan sebagai propagandis tapi mengaku sebagai Tan Malaka untuk mengajak masyarakat agar percaya terhadap Dainippon.
dengan bahkan kampanye namanya digunakan untuk dengan itu. kampanye Jepang Cahaya Asia, Iya. Jepang ini saudara tua, Jepang saudara tua dan segala macam itu nama Tan Malaka juga dipakai sebagai propagandis. Jadi diciptakan misalnya Ferry disuruh kamu jadi Tan Malaka ya, kamu di daerah sini ya. Karena orang nggak tahu ya, Orang nggak dia Nggak tahu mitos bentuknya gitu. seperti apa karena Bentuknya. belum ada sosial media Iya. sih Iya dan sekarang. segala macam kayak gitu. Ngaku dia ada yang Belum datang ada dari internet. Filipina, ada yang datang dari Hong Kong, datang. Pokoknya di mana kira-kira titik Tan Malaka pernah ada dan orang ini akan mengaku dari situ. Saya masuk dari Filipina nih, saya masuk dari Hong Kong nih, saya masuk kayak gitu-gitu. Tapi Bang Hasan berarti dengar langsung ya cerita-cerita ini di Iya dari orang-orang tua, masyarakat. orang tua yang ketika saya ini tuh, iya ada cerita itu, tapi kita nggak tahu detail buat saya, cerita apa gitu. Nah, kenal agak serius soal Tan Malaka ini, jatuh cinta soal Tan Malaka ini memang buku pertama itu yang saya baca itu namanya Islam dalam Tinjauan Madilog. Pengantarnya dikasih oleh Buya Hamka. Oke. Saya juga nggak familiar dengan buku ini. Ini sebenarnya kan cuplikan salah satu bab dalam buku Madilog. Islam dalam Tinjauan Tan Malaka. Madilog. Madilog. Kemudian itu di chapter itu dicomot, dijadikan buku satu sendiri. buku sendiri. Jadikan buku sendiri, dikasih kata pengantar oleh Buya Hamka. Nah buku ini waktu itu dibelikan oleh pacar saya waktu itu. Nah, gitu. Jadi mantan. Oh, iya. Mantan. Yang Ini sapio sebelum seksual, iya. sapio seksual. Kalau kata Sebelum anak-anak is- zaman sekarang mah Apa? sapio seksual katanya. Iya, yang Oh, suka gitu ya. cowok-cowok Yang suka pintar. suka karena pintar katanya. Dia belikan buku itu, saya baca. Sebenarnya Islam dalam Tinjauan Madilog sendiri waktu itu saya nggak baca terlalu mengerti. Ya, kita baru semester berapa tuh? Semester 2 apa semester 3 itu. Tapi yang membuat kita bertanya-tanya soal yang ditulis oleh Buya Hamka di depannya itu. Terlihat sekali Buya Hamka kagum sekali sama ini orang. Islam dalam Tinjauan Madilog itu diberikan kata pengantar oleh Buya Hamka dengan penuh kekaguman. Dan Buya Hamka juga menekankan kita nggak boleh anti selama ilmu apapun. Bahkan sama ilmu yang berseberangan sekalipun kita nggak boleh anti. Justru kita harus pelajari supaya kita paham. Jadi Islam dalam Tinjauan Madilog ini semacam perspektif lain terhadap Islam. Bahwa Tapi jangan ini dogmatis gitu maksudnya. jangan di dogmatis. situ ya. Oke. Itu kan Islam itu dalam Tinjauan Madilog itu kalau setelah saya baca berulang-ulang kali saya baru paham bahwa ini cara Tan Malaka menjelaskan Islam di luar konteks pewahyuan. Di luar konteks wahyu. Dalam konteks manusia biasa yang hidup di dunia nyata. Gini loh Islam itu sebagai pembebas di masa itu. Tapi dia nggak bicara soal wahyu, ini datang dari surga, Iya, datang dari tauhid, Tuhan segala itu macam enggak. Justru lebih ke Ini sisi sebagai sebuah gerakan pembebasan Gerakan sosialnya lah di gitu tengah kebodohan orang Arab pada saat itu. Oke. Jadi kalau ibaratnya itu Islam dalam Tinjauan Madilog itu bisa melihat Islam seperti seperti lampu jalan lah. Jadi Islamnya ada di ujung sana, dia nggak tahu apa, tapi Madilog bisa menerangi jalan itu supaya Anda bisa melintasi jalan itu. Tapi Madilog nggak bisa sampai masuk ke dalam soal pewahyuan karena itu di luar Madilog. Iya. Ya sangat di luar. Nah gitu-gitu Iya, kira-kira. iya, tuh. iya. Nah yang buat saya tertarik loh, kenapa Buya Hamka kagum sekali Sekagum sementara itu dia dengan tokoh beliau, yang dianggap tokoh komunis, Iya. tokoh kiri. Oh iya. Waktu itu udah mulailah cari buku-buku Tan Malaka tapi nggak gampang. Tahun berapa itu berarti? Itu tahun 99 apa tahun 2000 lah. Oh, Nah, baru transisi, reformasi banget Iya. ya, transisi. 99 ya. atau 2000. Nah, kemudian untung ada satu komunitas yang berarti tahun 99 yang menjelang pemilu tahun 99 tuh banyak bikin buku, salah satunya buku Tan Malaka. Namanya Komunitas Bambu. Yang punya Masih Bang sampai- JJ Rizal ya. Iya. Iya. Dia terbitin lah. Sampai sekarang ya masih Masih Dia ada terbitin ya? lah itu beberapa karya Tan Malaka. Pas baca. Iya karya-karya populer lah. Ya dari penjara ke penjara Nah, menuju Republik Republik Indonesia. Iya. Gerpolek ada Gerpolek dibikin ya. oleh komunitas. Pas baca buku itu, loh kayak bahasanya enak. Iya. Bahasanya bahasa bertutur. Jadi Melayu tinggi tuh. Jadi bahasa Minang yang dijadikan bahasa Indonesia. Yang kita punya feel dengan bahasa-bahasa itu. Saya sebagai orang Padang punya lama-lama makin banyak baca buku itu. Tapi baca juga akhirnya buku-buku orang sejarawan-sejarawan yang menulis soal revolusi Indonesia, Ben Anderson. Ini menarik nih. Kahin. Maaf Bang, tadi aku masih ini kayak
tiba-tiba aku solving sesuatu nih. Apa? Gini, orang banyak yang bilang kalau tulisan Tan Malaka tuh sulit dimengerti gitu. Tapi Nah, kita sebagai orang Padang, aku ngerasa enak nggak ada aja. sulit-sulitnya gitu. Iya, Oh iya, ternyata ini bias budaya nih. Iya, iya, bias budaya. Bias budaya nih. Oh ternyata problemnya di sini. Karena aku bingung. Ini secara susunan kalimat kata Hah? kok masuk banget. Tapi aku nggak tahu nih Dari mana dari ya? mana ya. Kenapa? Dan ketika diskusi sama Kalau orang. kita membahasakan itu namanya bahasa Melayu tinggi. Oke. Iya. Dia berbahasa Minang. Sebenarnya itu urutan susunan kata Minang, tapi dijadikan berbahasa Indonesia. Kita yang lahir dari Sumbar, daerah Minangkabau itu enak membacanya. Tapi orang yang tidak berlatar belakang Melayu atau Minangkabau itu akan bilang ini bahasanya sulit sekali. Makanya orang seperti Fran Magnis atau JJ Rizal mungkin atau siapapun yang mau coba baca ini harus bacanya berulang-ulang. Tapi orang yang dari Sumatera Barat atau berbudaya Melayu ketika baca itu tulisan susunan kata yang enak sekali buat kita. Terus tadi Ya. penasaran aja. Oh ini, terjawab kenapa? Bisa Ba- buat jadi- sebagian iya, orang susah susah banget. banget. Jadi Tapi itu bahasa Melayu tinggi. buat orang dengan Oke. background Minang. Bahasa Melayu tinggi itu namanya. Jadi dulu tuh kalau di zaman saya tuh kalau kayak orang kayak saya datang ke Jakarta berbahasa Indonesia kan, Iya. tapi itu bahasa Minang yang di Indonesia kan. Nah itu bahasa Melayu tinggi namanya. Dan seperti itulah Madilog ditulis ya, Bang. Nah, seperti itulah Madilog ditulis. Iya, iya, bahasa Minang yang dibahasa Indonesia kan. Bahasa Minang yang dijadikan bahasa Indonesia. Oh iya. Gitu. Nah, momen jatuh cintanya tuh di mana, Bang? Ada part-part tertentu kah? Ya atau itu Pas ya yang baca berjasa itu pengantar itu bukunya ya? Komunitas Babu sih sebenarnya. Oh, Ketika iya. baca Menuju Republik Indonesia, ini buku ditulis tahun 1925 1926 loh. Ada kata-kata menuju Republik Indonesia. Loh, Jauh sebelum. jauh ini. Belum ada Sumpah Pemuda. Bung Hatta baru menulis soal persatuan, Bung Karno baru nulis soal persatuan, dia sudah nulis Republik Indonesia. Narda Republik Narda Republik Indonesia. Indonesia. Ini orang siapa sih gitu. Ya gitu. Jadi akhirnya baca buku penulis lain soal dia. Makanya bukunya Ben Anderson, bukunya Kahin waktu itu banyak membantu. Karena mereka banyak menulis soal revolusi. Baca tulisannya dari Asfi Warman Adam. Baca tulisan beberapa penulis Indonesia soal ini. Baca tulisannya siapa? Merazek soal Tan Malaka. Oh, makin ini kalau gitu cari semua tulisannya habis itu. Kalau gini mah bikin skripsi aja kalau begini gitu. Iya. Kayak karena udah terlanjur banyak baca bukunya, bikin skripsi aja ini menarik. Iya. Dan kebetulan, jadi kalau di kuliah politik itu ada buku namanya Pemikiran Politik Indonesia sampai 1945, 1965. Yang warna biru. ya, Herbert sih Fitt, sampulnya. Herbert Fitt dan Iya. Les Castel. Kayak buku wajib deh bang di Iya ilmu buku wajib. politik, ha. Tapi ada satu chapter yang dicabut Oh. karena nggak boleh sama penguasa Orde Baru waktu itu. Tapi ketika Orde Reformasi juga nggak pernah Nggak diperbaiki itu. dibalikin. Nggak ya. dibalikin. Jadi Hilang itu. pemikiran politik kiri itu hilang dari sana. Cuma sampai sosialis di sana, pemikiran politik Islam ada, nasionalis ada, sosialis ada. Tapi pemikiran politik komunis tuh yang benar-benar kiri ada Musso, ada Amir Syarifuddin, ada Tan Malaka itu di take out. Oh. Oh kalau gini ada muncul jiwa-jiwa perlawanan nggak? Natsir ada dalam buku itu, iya kan? Syahrir Hatta ada ada, pasti, ya. Syahrir ada. Dan Syahrir kan bukletnya yang terkenal kan ini aja perjuangan kita aja. Buklet itu bukan buku, tapi masuk dalam pemikiran. Ini orang nggak bikin buku kok masuk dalam ini. Sementara ya, ini pemikiran bukunya politik banyak gitu sekali. ya. Dan Narda Republik Indonesia. Bukunya banyak masuk sekali. nih. Tulisannya Kok banyak masuk? sekali. Kenapa nggak masuk nih gitu? Jadi ada dendam-dendam begitulah. Iya, Enggak, iya, saya mau tulis soal Tan Malaka. Tapi emang nyari literatur komplit itu susah. Fotokopian kalau yang di perpustakaan, kalau nggak ya nyatet. Ya waktu itu untung ada satu orang senior, tapi bukan dari UI, tapi dia dari UNAS. Dia punya banyak tuh diktat-diktat tulisan fotokopian yang dari ini Tan Malaka, namanya Bang Safri Sarambe. Saya minta dia jadi pembimbing juga jadinya kan gitu. Sekalian jadi saya dapat banyak literatur yang saya nggak dapat di perpustakaan, dapatnya dari dia waktu itu. Kebayang seberapa sulitnya ya Bang. Soalnya itu dilakukan di periode transisi dari Orde Baru jatuh tahun 2000-an awal berarti ya 99-2000 dan harus nyari Nyari literatur referensi yang Tan udah Malaka selama 30 tahun. Ya, yang secara sistematis itu dikubur dan ya. di Sebagian ada dipidanakan. dicetak oleh Komunitas Bambu tapi nggak semua. Oh. Ya. Kemudian ada juga apa yang nulis waktu itu
yang punyanya abang satu lagi ini. Ya, dia yang cetak dari penjara ke penjara. Teplok Press. Nah itu dia nyetak dari penjara, itu membantu lah. Walaupun ya editannya sudah disesuaikan lah supaya lebih populer dan bisa dimengerti. dibaca oleh banyak orang. Tapi buat saya itu membantu waktu itu. Terus dapatlah buku Hari Puze. Tapi belum komplit waktu itu buku Hari Puze kan baru sampai 1942 kalau nggak salah ya. Jadi belum ada ini. Atau sampai 1945 baru buku Hari Puze. Sorry, sampai 1945. Tapi nggak apa-apa, itu jadi rujukan yang luar biasa buku Hari Puze. Jadi karena sejarah hidup itu menggambarkan pemikiran. Jadi apa yang disampaikan Tan Malaka di dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara itu dikonfirmasi lewat bukunya Hari Puze. Itu juga awal perkenalan dengan Hari Puze. Yang katanya lebih Tan Malaka dari Tan Malaka ya, lebih Dia kenal juga Tan terobsesi dengan Tan Malaka kan. Luar biasa itu. Kalau nggak ada Hari Puze, kita nggak punya rekonstruksi sejarah yang utuh dari Tan Malaka. Apa alasan dia segitu terobsesinya dengan Tan Malaka? Saya nggak tahu persis tuh, tapi dia kayaknya membaca surat menyurat, membaca banyak dokumen di sana tuh kan ada perpustakaan milik kerajaan Belanda. Dan dia terobsesi setelah membaca itu menurut saya. Karena gini, Tan Malaka itu pernah jadi calon anggota parlemen di Belanda waktu pemilu Belanda. Pernah jadi caleg tuh. Tahun 1922 itu dia jadi caleg. Aku pernah Caleg dengar soal partai ini sih, Bang. ISDV, partai komunisnya Belanda. Jadi caleg dia waktu itu. Cuman dia kalah, tapi ketua partainya bisa terpilih waktu itu. Jadi pernah jadi caleg nih. Ada dokumen-dokumen lah yang menarik buat Puze sebagai sejarawan. Ya. Tapi kalau nggak ada Puze, Tan Malaka itu terputus sejarahnya di Indonesia itu mungkin 1922 sampai 1942, berarti 20 tahun. Oke, itu Nggak ada historinya di Indonesia. Itu Puze keliling tuh ke Hong Kong, ke Cina, ke Filipina, ke Rusia, ke Jerman untuk menelusuri jejaknya Tan Malaka. Tan Malaka. Dan memang ada bukti pidato Tan Malaka dalam Kongres Komintern tahun 1921 itu ada. Pidato di Komintern. Dan Puze menemukan itu. Yang kalau nggak salah pidatonya waktu itu menurut Puze, karena Tan Malaka belum bisa bahasa Rusia, dia pidato dalam bahasa Jerman. Oke. Dan poin terpenting dalam pidato Tan Malaka di Komintern tahun 1921 itu yang ditemukan oleh Puze adalah bahwa nggak bisa Anda revolusi gaya-gaya Anda, nggak bisa. Kalau di negara saya revolusi harus bersatu dengan Islam. Karena kalau bicara revolusi harus bicara Islam. Karena faktor revolusi terbesar Islam. Yang secara teori komunis itu nggak masuk. Ya. Kita hanya bisa, itu pun petani itu pun udah direvisi itu teori komunis tuh. Karena energi penggerak komunisme itu, revolusi komunisme harus buruh. Buruh kalau di Tapi buktinya di Rusia buruh nggak banyak bisa. Kan gitu ceritanya, kan gitu. Kalau di Indonesia petani pun nggak bisa, tapi harus Islam yang jadi faktor revolusi. Nah, itu poin dari pidato Tan Malaka ketika kita nggak usah malu jadi revisi-revisi itu, nggak usah malu gitu. Buruh nggak tumbuh kok nih, belum ada buruh kok. belum ada. Jadi Tan Malaka itu sebenarnya orang yang sangat adaptif nih Bang. Maksudnya kayak pikirannya makanya dia Strategik belakang-belakang lah juga ya, dituduh Tan sebagai Malaka. Trotskis kan. oh iya terus iya pernah dengar itu. Iya. Dituduh oleh sebagai Trotskis. Makanya ketika Musso juga kedatangan tahun 45 balik ke Jakarta, program saya sama nih sama Tan Malaka, program-program politik saya sama. Tapi hal pertama yang mau saya lakukan adalah waktu dia mendarat di lapangan terbang Kemayoran itu, saya mau gantung Tan Malaka. Mau gantung Tan Malaka karena Trotsky itu di seluruh dunia diburu. Trotsky di seluruh dunia kan diburu, dan Trotsky-nya sendiri kan diburu sampai Amerika Latin. Iya. Gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Tan Malaka ada 20 tahun sejarahnya hilang dari Republik Indonesia. Tapi karyanya sampai. Waktu dia nulis Masa Aksi kan dari Filipina. Ininya sampai itu. Dia nulis Nad dari Republik Indonesia kan dari luar negeri. Tapi karya itu sampai. Karya itu sampai jadi pegangannya para kaum aktivis waktu itu. Menteng 31. Jadi ada Malik, Pandu Kartawiguna, Khairul Saleh, Sukarni, bahkan Bung Karno itu mengoleksi buku Masa Aksi. Mengoleksi buku NAR dari Republik Indonesia. Itu stensilan lah yang diterbitkan di luar negeri tapi kemudian
Gitu. Bahkan orang-orang yang Menteng 31 tuh banyak yang mengoleksi buku Manifesto PARI, Partai Republik Partai Rakyat Indonesia, itu yang itu dibikin oleh Tan Malaka di Bangkok bersama 3 orang, Jamaluddin Tamim dan Rustam Effendi kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya, saya udah lupa kan. Ya salah satunya Jamaluddin Tamim. Itu setelah dia patah arang karena Alimin Sudarsono memaksakan pemberontakan Partai Komunis tahun 1926-27. Tan Malaka bilang nggak mungkin bisa berontak, titik ledaknya di mana? Tapi orang-orang ini tetap percaya diri kan. Mau meledak gimana pemberontakan lawan Belanda akhir gini? Nggak bisa. Ya akhirnya benar-benar meledak dikit di Pemogokan di Semarang, meledak dikit di Banten, meledak dikit di Silungkang. Itu pun nggak serentak waktunya, beda setahun. Senjata nggak ada, komunikasi nggak ada, organ revolusionernya belum terbentuk. Tan Malaka bilang nggak bisa berontak sekarang, kamu cari mati. Tapi orang-orang ini dengan percaya dirinya bikin itu. Tan Malaka bilang kacau nih Partai Komunis nih. Saya bikin partai baru dia namanya PARI. Itu sebelum Murba lahir itu Bang. Murba kan tahun 48 lahir. Oh. Ini tahun 20-an dia bikin PARI. Manifesto PARI itu juga sampai di Indonesia. Walaupun pendirinya cuma 3 orang tuh di Bangkok. Oke. Itu Partai Padang, 3 pendirinya Padang. Gitu PARI. Dan banyak kan kelompok-kelompok aktivis tahun 40-an itu, 42 sampai 45 itu merasa dirinya kader PARI. Jadi kaum-kaum yang non kooperatif, yang nggak mau gabung Putra, yang nggak mau gabung Romusa, nggak mau gabung Peta segala macam, itu mereka itu megangnya Masa Aksi, Narada Republik Indonesia sama Manifesto PARI. Gitu. Ada namanya lagi Ibnu siapa ya? Itu juga dia pegangnya Manifesto PARI. Terakhir dia bikin namanya Neo Komunis Muda. AKOMA, Aliansi Komunis Muda, bukan Neo. AKOMA, Aliansi Komunis Muda, beda lagi tuh sama Partai Komunis. Tapi bukannya sempat ini ya Bang, Tan Malaka itu jadi ketua partainya PKI sekitar tahun 48 atau apa sebelum. Tan Malaka itu jadi ketua partai PKI itu ketika ditinggal oleh Semaun. Jadi pasca pemogokan pegawai kereta tahun 1921 kalau tidak salah, Tan Malaka waktu itu sebenarnya lagi sibuk bikin sekolah. Sekolah Syarikat Islam. Dia bikin di Semarang, bikin di Bandung, bikin di mana-mana percontohan sekolah Syarikat Islam. Jadi sekolah revolusioner pertama itu dibikinnya oleh Tan Malaka, tapi atas nama Syarikat Islam. Dan manifesto pendirian sekolah itu bagaimana caranya, bukan manifesto, filsafat pendidikan itu ditulis dalam buku namanya SI Onderwijs. Jadi dia kalau mau bikin action plan itu, dia bikin buku dulu ini. Caranya begini, ininya begini, segala macam. Kayak gitu. Nah, tapi waktu dia lagi mendirikan sekolah ini, Syarikat Islam Merah di Semarang, Syarikat Islam Semaun ini merencanakan pemogokan. Inilah yang ditentang oleh Haji Agus Salim waktu itu. Dari SI-nya yang bersama Cokro Aminoto. Nah, ketika mogok ini kan pada kabur-kabur nih, Alimin, Sudarsono, Semaun pergi kabur ke Rusia. Tan Malaka dititipin, kamu jadi ketua partai deh. Tahun 1921. Kamu jadi ketua partai deh katanya. Ya terpaksa, gue mau jadi pendidik kok awalnya. Bikin sekolah. Ini karena orang pada pergi ke luar negeri, pada kabur ke luar negeri, dia dititipin, kamu jadi ketua partai ya. Terpaksa dia membantu karena pada pergi. Oke. Tokoh-tokoh PKI yang ininya tuh, yang Partai Komunis awal itu pada kabur. Habis pemogokan di Semarang. Jadi itu sebenarnya job kepepet kayak ini. Iya, ditimpain ke dia. Dia lagi di Bandung, lagi nyiapin sekolah, ditangkap dia sama PID, Polisi Rahasia Belanda. Karena dia sebagai ketua PKI. Ketua PKI ngambil title ketua cuma buat ditangkap ya. Buat ditangkap. Sebenarnya. Nah, setelah dia ditangkap itu kan dia dapat pilihan mau dibuang ke Flores atau dibuang ke tempat lain. Dia pikir kalau di Flores dia nggak punya teman, dia nggak tahu mau ngapain, dikurung di sana ngapain. Dia pilih dibuang ke Belanda. Waktu dia dibuang di Belanda jadi caleg dia. Dia malah berpolitik dia. Jadi sebenarnya panggilan jiwa dia awal itu jadi pendidik Bang, jadi guru. Iya, karena dia pulang kan dia sejarahnya kan sekolah guru. SMA saya tuh, Quake School itu kan sekolah guru sebenarnya. Ditulisnya sekolah raja tapi alumninya jadi guru tuh.
SMA 2 Bukit Tinggi itu Quake School. Dan kita lebih suka menyebutnya Quake School daripada SMA 2. Karena ada nilai historisnya. Historisnya. Nah, Tan Malaka alumni itu. Habis lulus itu dia dapat beasiswa untuk ikut sekolah guru kepala di Belanda. Jadi sekolah guru kepala. Itu lama dia tuh bisa lulus tuh lama. Dan pulang-pulang dia jadi guru di perkebunan di Senembah. Iya, memang di ngajar. Serdang. Benar, Emang jadi ngajar guru. sebagai guru. Dan dia Minat kuliahnya dia pakai beasiswa loh. beasiswa. Jadi ada orang yang kau bilang kalian bawa Malaka Project tapi ngomongin beasiswa nggak relevan, berarti salah dong. Dia pakai beasiswa. Dia terbangnya beasiswa kok. Dia ininya beasiswa. Dan itu orang kampung iuran segala macam untuk melunasi beasiswa dia itu. Sekolah dia itu. Gitu. Dibikinkan foundation untuk membiayai sekolah dia waktu itu. Kolektif dari orang kampung karena nih orang dianggap Iya. pinter gitu. Orang pintar. Nah, sebagai Jadi guru. guru dia tuh Horensma itu. Horensma itu kagum sekali dengan Tan Malaka. Pokoknya apapun Tan Malaka mau sekolah, dia manggilnya IP. Kan? IP itu plesetan dari Ibrahim. Jadi panggilnya IP. IP-nya harus jadi orang. Karena sangat pintar. Jadi kamu harus bisa ke Belanda, pokoknya gimana caranya Horensma ini bikinkan yayasan. Untuk membiayai sekolah dia di Belanda. Gitu. Jadi ini orang Belanda juga yang punya peran besar Tan Untuk Malaka bisa jadi pertumbuhan Tan Malaka iya, ya. Horensma namanya. Di Narde Republik Indonesia tuh Tan Malaka kalau menurut Bang Hasan visi terhadap Republik Indonesia tuh kayak gimana, Bang? Ya, NAR dari Republik Indonesia ini sebenarnya penyempurnaan dari Soviet atau Republik. Soviet atau PRC. ya Soviet atau Parlemen. Bukan Soviet. Itu parlemen. Jadi tahun 20-an awal tuh dia nulis nama bukunya Soviet atau Parlemen. Coba bayangin. Tapi dia belum ada kata-kata Republik Indonesia, tapi dia sudah memikirkan bahwa bentuk negara kita tuh harusnya disusun berdasarkan Soviet. Jadi Soviet itu nggak ada partai politik di sana. Soviet ini unit terkecil yang membangun sebuah komunitas kehidupan tuh Soviet namanya. Jadi Soviet ini menjadi Uni Soviet, menjadi Soviet Kesatuan. itu. Jadi kayak Bentuknya. Cina bikin negara itu nggak ada partai politik, jadi diurus oleh satu organisasi namanya PKC itu Soviet. Jadi dimulai dari kepala desa, camat, kabupaten tuh Soviet yang ngurus itu namanya tuh Soviet. Organisasinya namanya kita nggak usah pakai ada parlemen, nggak usah ada pakai trias politik, diurus oleh satu organisasi aja. Efisien. Loh kalau kayak gitu aktivis-aktivis zaman sekarang berarti Tan Malaka tidak mendukung demokrasi dong, Bang. Itu demokrasi rakyat menurut Tan Malaka. Oh, itu part of demokrasi juga. Sebenarnya orang kiri hari ini tapi bicara trias politika itu keluar dari kekirian sebenarnya. Karena orang kiri yang asli di masa lalu itu nggak mendukung trias politika. Oh, benar. Karena trias politika itu membuat kaum modal bisa masuk dalam ideologi kiri nih, bisa masuk ke tiga-tiganya sekaligus. Tiga-tiganya hanya perwakilan kaum modal. Ketika dipilih oleh masyarakat luas kayak gitu tuh itu kaum modal yang masuk. Kalau dalam konteks yang tadi nggak ada trias politika, dia model serapan demokrasinya itu seperti apa, Bang? Ya di dalam Kalau organisasi. bayangan. Di Soviet Kamu juga. bayangin ini, coba. Kamu bayangin organisasi kayak PBB ada itunya nggak? Ada legislatif terpisahnya nggak? Ada yudikatif terpisah? Dalam satu organisasi aja. Ada partai politiknya nggak? Itu yang diimpikan Tan Malaka Itu untuk negara efisien. Itu negaranya negara efisien. Satu organisasi aja ngurus. Nggak usah ada perebutan berbagai macam kekuatan politik itu tuh nggak ada. Untuk orang masuk ke organisasi itu sistemnya Iya, seperti apa yang digambarkan? lewat kaderisasi. Organ-organ Makanya Cina, ya. Cina itu sistem negaranya kayak gitu. Jadi itu satu negara punya suatu sistem kaderisasi untuk Iya, orang Vietnam masuk juga ke begitu. organisasi itu ya tadi. Vietnam itu dibangun atas dasar Soviet bukan parlemen. Ya. Kuba juga atas dasar Soviet. Korea Utara juga atas dasar Soviet. Soviet. Cuman ada Soviet yang jadi dinasti kayak Korea Utara. Ada Soviet yang berjalan dengan benar. Contohnya, Bang? Vietnam, Cina. Ah. PKC itu perwujudan Soviet. Dulu di zamannya Lenin juga Soviet. Gitu. Tapi udah salah begitu di zamannya Stalin dia bikin Duma, dia bikin parlemen. Kacau. Karena begitu ada parlemen, ada challenger. Karena negaranya nggak efisien. Demokrasi itu dalam konteks mereka itu bukan kebebasan berpendapat. Demokrasi itulah Anda semua berhak sejahtera. Oh, itu yang didefinisikan mereka sebagai Iya. Jadi bukan masing-masing orang terserah mau ngapain, enggak. Kita mau sejahtera. Kita mau Kita sejahtera. mau semua sejahtera. Itu. Kita mau sejahtera. Itu goalnya. dan Gitu. Tan Malaka arah pikirnya ke sana, Bang, di Iya. Narda Republik Tapi Indonesia. kita harus paham juga kaum-kaum kiri di masa itu kayak Tan Malaka
negara itu juga cuman perantara buat mereka. Jadi diktatur proletariat itu. Soviet itu diktatur proletariat. Anda diktator kerakyatan sebagai transisi sebelum Anda stateless society. Sebelum negara ini tidak relevan dengan sendirinya. Kan teori kiri itu begitu itu. Ya utopis menurut kita hari ini, tapi kan kita nggak tahu nanti kayak apa. Buktinya diktatur proletariat di Cina maju negaranya. Iya. Demokrasi Amerika yang lagi declining, yang mau hancur. Kan kita nggak tahu mana. Makanya Fukuyama juga mungkin kalau ini meres otak lagi kan. The end of history-nya yang mana yang benar nih gitu. Demokrasi yang menang atau jangan-jangan diktator proletariat yang menang nih gitu. Apa dari NARD Republik Indonesia itu yang masih Nah itu relevan? penyempurnaan. NAR dari Republik Indonesia itu penyempurnaan dari Soviet atau parlemen. Konsep NAR dari Republik Indonesia tapi dalam bentuk Soviet. Bukan Uni Soviet tapi dalam bentuk Soviet. Enggak, itu organisasi tunggal ya pengelola negara. Ya, tapi ini ini negara yang harus kemajuan. Kita membebaskan itu 3 tahap kita merdekanya. Ya, sebelum bicara bangsa kita harus merdeka juga dari kebodohan. Merdeka dari feodalisme. Dia nggak suka banget sama feodalisme. Kita harus merdeka dari mistik-mistik ini. Iya. Nah, gitu-gitu. Jadi kebebasan merdeka berpikir, terbebas dari belenggu mistik. Membentuk negara merdeka, negara yang menentang imperialisme. Tapi negara yang menentang imperialisme ini ya hanya sebagai perantara aja sebelum kita stateless society. Yang sebenarnya masyarakat govern themselves aja gitu. Iya, nanti kalau semua sudah terbagi pekerjaan-pekerjaan yang orang kelasnya jadi industri, jadi kaum buruh dia akan jadi kaum buruh, tapi dapat penghasilannya layak. Orang yang jadi administrator, orang yang jadi ini. Orang yang jadi pedagang, Jadi semuanya akan nggak ada uang di sana. Pertukaran jasa dan barang aja. Orang untuk hidup itu. Jadi nggak perlu. Ini utopis. Tapi teori kiri seperti itu. Makanya dia membayangkan juga negara Indonesia kalaupun dibentuk nanti kita masih harus bekerja sama dengan kaum agama, dengan kaum borjuis kecil. Iya, pedagang-pedagang kecil masih kita bolehkan lah. Kaum borjuis kecil masih bolehkan lah. Kalau nggak mungkin negara kita semua kita bantai gitu, habis itu nggak mungkin kayak gitu negara Republik Indonesia itu. Budaya yang violent gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi kita nanti pada saatnya mereka akan sadar dan mereka akan melepas keborjuasian mereka. Nah, jadi sebenarnya Tan Malaka tuh orang yang memang melihat proses step by step gitu ya, Bang. Enggak dia masih Marxis dari generasi awal yang mencita-citakan itu stateless society. Jadi diktatur proletariat itu misalnya sekian puluh tahun diktatur proletariat, setelah itu negara bubar dengan sendiri. Berubah lagi ya. Gitu. Jadi prosesnya evolusionis gitu. Itu terakhirnya tuh negara tanpa kelas, nggak ada lagi kelas macam-macam. Utopia memang, tapi ideologi kiri dibangun itu. Tapi Tan Malaka besarnya itu dalam konteks perlawanan terhadap imperialisme Barat. Makanya target pertama jangka pendeknya adalah melawan imperialisme. Selesai dulu itu masalah itu. Baru bebas berpikir, bebas mistika tadi, bebas ini gitu. Ngelawan imperialisme dulu. Pemikiran beliau ataupun tindakan beliau atau konsep yang udah beliau buat yang menurut Bang Hasan itu masih bisa sangat relevan dengan iklim sekarang, keadaan sekarang, ekonomi politik sekarang, apa Bang kira-kira yang emang masih bisa kita jadikan acuan? Gini, kalau pemikiran itu kan dibelenggu oleh ruang dan waktu. Kita nggak bisa bilang wah ini kayak ini. Pasti ada belenggu-belenggu ruang dan waktu. Secara secara ideologi Tan Malaka pasti susah populer hari ini. Karena ini benar-benar orang yang genuine sekali Marxisnya ini. Iya, di luar soal kaum buruh sebagai ini revolusioner itu dia semua genuine. Marxisnya itu genuine sekali. Jadi sebagai seorang komunis itu dia seorang yang genuine. Tapi ada metode berpikir, cara berpikir itu sampai hari ini masih bisa dipakai. Makanya buat saya buku Madilog itu walaupun ditulis puluhan tahun yang lalu tanpa daftar pustaka yang memadai, tapi buat kita hari ini masih terlalu canggih. Masih terlalu canggih. Tapi kita pengennya bisa akselerasi itu, Bang. Iya gitu. Jadi Madilog itu bab mistika itu kita harus khatam itu.
bagaimana cara kita berpikir saintifik ya. Ya jadi nggak berpikir berdasarkan keyakinan, nggak bisa. Bab logika itu bab yang paling sulit menurut saya. Bab yang paling sulit bagaimana kita supaya bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Valid. Dengan premis-premis yang begini, harusnya begini kesimpulannya. Dan dia mengajarkan beberapa kesalahan berpikir. Ya. Dalam bab logika itu harus dibaca berulang-ulang. Bab dialektika menurut saya agak jauh lebih mudah, walaupun sebenarnya konteksnya lebih rumit, tapi agak jauh lebih mudah dipahami karena nampak di depan mata kita. Mungkin Gitu, kalau dan berasa. bab dialektika mungkin juga Tan Malaka di situ masih kurang juga kali tuh ininya ya. Maksudnya secara perkembangan ilmu pengetahuan yang bisa mensupport. Iya. Bab dialektika tuh masih Iya. belum. tuh, Tapi masih belum menurut saya banyak. bab dialektika itu diwarnai oleh ini kan dialektika kelas. Ya, jadi masih konkret banget. Kelas terjajah ya kan, masih. dan kelas ini. Jadi nampak di depan Kasus, mata kita. Iya, gitu. kayak kasus yang ada hari Jadi itu. kita bisa merasakannya dengan lebih gamblang. Jadi Madilog itu kalau kita aktualisasi dari cara berpikir, menurut saya kita akan jadi bangsa yang maju. Benar-benar jadi bangsa yang kalau kita berpikir berdasarkan materialisme, dialektika, logika. Jadi nggak ada lagi tuh bencana alam tuh karena orang jarang beribadah di sana. Nggak ada lagi tuh misalnya kalau kurang ini orangnya diruat apa segala macam orang nggak ada lagi kayak gitu. Nggak ada lagi ini Ratu Laut Selatan mengamuk. Jadi kita harus begini segala macam tenggelam dalam jika kita akan berpikir secara modern. Walaupun misalnya begini. Kalau saya ya sampai pada perkembangan berpikir ini buat saya sebagai sebuah tradisi budaya biarkan aja. Tapi kalau itu membelenggu pikiran, oh nggak bisa nih kita nggak bisa ini. Cina kan juga begitu tradisi ritual budaya mereka biarkan. Ada ya. Tapi cara berpikir Anda Madilog. Ya, Materialisme decision dialektika making, ketika memecahkan masalah itu harus Madilog. lepas. Kalau sakit ya kita harus selesaikan dengan saintifik. Kalau ini persoalan pembangunan kita harus selesaikan dengan sini. Jadi Madilog itu sebenarnya bukan hasil berpikir, tapi cara berpikir. Jadi kalau Anda sampai harus tahu 1 tambah 1 2, bukan angka 2-nya yang harus Anda hafalin. Tapi apa logikanya? Apa runutannya sampai 1 tambah 1 hasilnya? 2. Karena kesimpulan kita bisa sama nih. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Tapi bisa saja ini hafalan aja buat kita. Yang kita nggak pernah tahu itu. Ngerti nggak esensinya? 1 tambah 1 hasilnya 2. Itu yang disebut dengan cara berpikir. Maka dia bilang kita berutang sama Barat. Berutangnya apa? Berutang cara berpikir ilmiah. Cara berpikir yang saintifik, materialisme, dialektika. Karena menurut dia waktu itu bagian timur, belahan dunia timur itu kenapa bisa dijajah? Karena dikurung oleh logika mistika itu. Logika-logika mistik itu, wah ini ternyata cobaan buat kita, jadi kita harus banyak sabar. Ya kan? Belum lagi Gandhi, waktu itu dia gak suka banget sama Gandhi tuh. Gandhi itu melawan dengan ahimsa, dengan satya apa, segala macam. Nggak mungkin, ya oke lah sebagai pribadi kita cukup minum dengan segelas susu, dengan selembar roti. Tapi kan kita harus jadi negara yang kuat, kita harus jadi bangsa yang hebat. Kalau begitu terus ya Anda mungkin bisa cukup. Tapi kalau mau jadi bangsa yang hebat, nggak bisa Anda begitu. Kalau Anda nggak bisa melawan dengan penjajahan dengan tenang, dengan apa segala macam, harus dilawan, diusir mereka gitu kalau pikiran dia. Kayak gitu. Dan ini hanya bisa kita lawan dengan cara berpikir yang sama, materialisme, dialektika, logika. Kita hari ini apa sih ini? Tapi kan pemikiran itu selalu menarik buat orang-orang yang punya keingintahuan. Kan sama kayak bagian filsafatnya Plato, Aristoteles, Socrates segala macam. Banyak hal yang udah nggak relevan. Tapi di zaman itu orang berpikir kayak gitu luar biasa. Bahkan sebagian pemikiran mereka masih relevan sampai hari ini. Tan Malaka itu bilang bahwa dunia ini harusnya disusun berdasarkan kesatuan-kesatuan hidup yang memadai supaya mereka bisa hidup di dalamnya sendiri. Kesatuan-kesatuan hidup yang sama besar, maka dia bilang ya mungkin 5 sampai 6 kesatuan. Jadi Asia, Australia itu satu kesatuan. Amerika itu satu kesatuan. Jadi mereka cukup di dalam diri mereka aja sendiri hidup mereka sebagai sebuah bangsa yang makmur. Eropa sebagai satu kesatuan. Jadi nggak usah banyak-banyak negara kalau menurut dia. Banyak banget nih. Ya tapi ada orang bikin misalnya African Union itu untuk melebur Uni Eropa, ya kan?
mungkin nanti Uni Amerika, kita kan nggak tahu. Itu menurut dia sudah kesatuan hidup yang kira-kira berdasarkan jumlah penduduk, kekayaan alam, sumber daya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri tuh. Bisa saling bertukar di dalamnya dan itu akan hidup. Jadi nggak perlu nanti berebut sumber daya di tempat lain dan nggak perlu perang. Dan menurut dia kalau kesatuan-kesatuan ini bisa tercipta, nggak akan terjadi perang. Kenapa? Yang sama besar tuh anjing yang sama besar itu tidak akan saling menggigit kalau menurut dia. Kalau sekarang anjing besar anjing kecil tuh anjing besar akan selalu menggigit anjing kecil menurut dia. Dan memang seperti itu. Itu hukum alamnya seperti itu. Dan perang itu bikin susah untuk mencapai kesejahteraan ya, Susah. karena sumber dayanya ke-split nih. Iya. Bukannya buat kebutuhan Dan, orang malah. Supaya nggak ada perang di dunia ini, tatanan dunianya harus dalam bentuk kesatuan-kesatuan hidup sebesar itu, yang di dalamnya mereka bisa mencukupi dirinya sendiri. Sedangkan kalau demokrasi yang kita kenal hari ini justru di dalam aja udah pecah-pecah banyak gitu. ya. Maksudnya gimana mau di level global nih. Jadi ini kan ide. Ya. Ide yang mungkin buat kita hari ini apa sih ini gitu. Kayak misalnya Soviet atau parlemen tadi, ide apa itu nggak demokratis. Soviet itu sekarang jadi negara maju. Contohnya RRC. Di Asia Tenggara ada Soviet yang juga tumbuh ekonominya luar biasa maju. Vietnam. Namanya Vietnam. Ya. Ada Soviet yang jadi dinasti politik, ada. Contohnya Korea Utara. Jadi sebenarnya itu udah dipikirkan Tan Malaka tentang gini loh seharusnya filosofi. Iya. Kalau Negara itu demokrasi, kalau menurut Tan Malaka Bahkan ya. pola pikirnya Kalau gimana trias dia politika menurut Tan Malaka itu sistem yang paling bobrok dan akan mengarah kepada kehancuran. Oke. Kalau menurut Tan Malaka. Tapi ini kan soal pilihan, kita kan Iya. nggak tahu yang mana. Bahkan orang pakai mix. Kayak Singapura dia pakai Ia pakai sistem demokrasi tapi birokratik otoritarian, terkontrol. Jepang juga terkontrol, relatif terkontrol. Memungkinkan nggak Bang seorang misalnya kayak gini, Tan Malaka ini kan kayak akan spektrum ya. Dia sebagai pendidik, dia sebagai politisi, dia sebagai aktivis, dia sebagai pemikir, dia sebagai penulis bahkan. Menurut Bang Hasan sendiri yang mungkin sepanjang masa mudanya dihabiskan untuk Tan Malaka dari mulai kuliah sampai jadi sekretarisnya Pak Heri Puzel, memungkinkan nggak kita untuk mengenal Tan Malaka itu di beberapa aspek tertentu aja gitu. Misalnya kayak aku lebih tertarik dengan bagaimana bagaimana cara pikirnya tentang mengembangkan pendidikan. Saya mau cerita yang soal itu tadi ke Ferry. Jadi dulu itu pokoknya Tan Malaka itu di Sumatera Barat hanya bisa diterima kalau dia Muslim. Oh. Makanya ini Bapak Islam, ini tokoh pejuang Islam, pemikir politik Islam. Harus ada embel-embel itu ya Bang. Jadi harus ada kesempurnaan supaya dia bisa diterima. Ya. Kalau dia komunis, nggak bisa dia Nggak terima bisa sebagai masuk pahlawan nasional. ke Nggak bisa dong. Walaupun Bung Karno ngasih dia pahlawan nasional tahun 63, tapi kalau dia komunis nggak bisa dong dia kita anggap pahlawan. Kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kita itu ketika mengagumi orang dengan perspektif, kita harus jadi pengikut dia secara keseluruhan. Jadi Rasulullah ini nabi pembawa wahyu. Jadi kita nggak bisa keluar dari itu gitu. Padahal justru cara berpikir itu yang dilawan sama Tan Malaka itu sendiri. Bahkan Tan Malaka tidak ingin kita menjadi pengikut dia yang Mengkultuskan. pengikut fanatik. Tapi banyak loh Bang sekarang. Ya, itu Yang tadi jadi bahkan fanatik sampai yang kayak gitu. Jadi ada mitos-mitos Iya, mistika tadi. nggak boleh loh bahas Tan Malaka kalau nggak bahas aspek ininya. Iya. Iya. Atau nggak boleh lu bahas-bahas Tan Malaka kalau lu jadi kapitalis. Gitu. Iya. Padahal itu ditentang sama Tan Malaka. Wah, Tan Malaka akan menangis dalam kubur kalau kamu begini. Maksudnya kenapa Tan Malaka menangis dalam kubur gitu? Kenapa sama kita juga enggak gitu. Maksud saya begini. Semua orang punya sisi-sisi mengagumkan dari dirinya. Tapi juga mungkin banyak sisi mengagumkan itu yang kita nggak bisa ikuti. Tan Malaka sendiri itu menurut saya nggak ada satupun orang di Indonesia yang bisa mengikuti pemikiran Tan Malaka secara kafah. Bahkan orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Tan Malaka paling keras. Iya, anak ideologis. Sebagai Malaka itu. Tan Malaka bisa seperti itu pun terpengaruh oleh kehidupannya dia. Tan Malaka itu orang yang kesepian. Dia nggak punya teman untuk mendialogkan pikiran itu selama 20 tahun. Bahkan ketika kembali Indonesia pun dia menulis dalam persembunyian.
dalam kejaran ya. menyamarkan identitasnya dan dia tidak berdialog dengan siapapun. Jadi pikiran dia tuh, kenapa saya bilang pikiran yang genuine? Karena belum hasil kompromi dengan siapapun. Oh iya. Kan dia nggak sempat mendialogkan pikiran-pikiran itu dengan siapapun. Ya. Maka dia bilang punggungnya terlalu lurus. Lah iya. Kalau kita kan tiap hari ketemu orang kita bisa berubah pikiran. Iya, bisa mengkompromisikan sesuatu. Ya karena kita bisa misalnya. punya perspektif yang lain. Tan Malaka itu 20 tahun nggak punya teman diskusi. Iya. Justru dialektika tidak terjadi ya. Dia terhadap kurang pemikiran dia. Iya, dia tidak terjadi dialektika terhadap pemikiran dia sendiri. Maksudnya secara langsung Iya, dia secara langsung. berantem dalam pikiran dia aja. Betul. Tapi teman diskusinya nggak ada. Karena dia sampai di Indonesia pun bersembunyi. Orang udah kemerdekaan lewat beberapa hari baru dia buka identitas dirinya dia. Padahal dia lagi ada di Jakarta itu. Zamannya memproklamasi itu. Peristiwa Ikada tanggal 18 itu tuh ada dia. Ada dia ya. Ada dia. Jadi maksudnya ada fotonya di dalam bukunya Puzi itu ada fotonya Tan Malaka tuh di Oh iya. peristiwa lapangan Ikada itu. Ada fotonya dia. Di barisan depan. Lucu banget. Dia belum buka identitas dirinya. Ya, yang kayak gitu-gitu. Yang jadi apa? Tan Malaka itu pasti mengagumkan dari sisi pemikiran. Kita akan kaget ada orang kayak gini. Tan Malaka itu akan mengagumkan dari sisi keteguhan hidupnya. Apa susahnya dia merunduk aja dia sama Belanda bersiasat gitu. Kayak Bung Harusnya Karno bisa, sama Jepang, udahlah kompromi aja lah kita di sini gitu. Enggak, dia nggak ada. Enggak ya. Merunduk apa segala, tetap dalam persembunyian dia. Nggak ada, itu mengagumkan. Tahan buat hidup sendiri. Nggak punya istri, nggak punya pasangan segala macam. Kenapa? Karena buat dia pasangan itu akan merintangi langkah dia untuk revolusi. Banyak pertimbangan dong. Bini gue nanti gimana, keluarga gue gimana, anak gue gimana. Memutuskan untuk hidup kayak gitu kan nggak gampang. Iya bang, aku juga kalau ditanya sama teman-teman kanan tuh menurut lu akan terjadi revolusi gak kan? Terus aku tinggal lihat aja aktivis-aktivisnya udah pada beranak belum. Revolusi. Kalau udah pasti enggak. Udah kita tinggal tenang aja. Kanan-kanan. Siapa ada pengikut dia yang tahan buat hidup kayak gitu? Kalau belum bisa kayak gitu ya nggak bisa berarti merepresentasi. Dia punya orang yang dia sayang, dia naksir sama orang, ada perempuan yang naksir sama dia ada. Ada yang berhubungan, maksudnya pacaran-pacaran gitu ada. Ya. Tapi nggak ada dalam sebuah ikatan. Itu nggak gampang loh. Kecuali dia seorang yang aseksual ya gampang lah, dia hidupnya aja sendiri. Tapi dia bukan orang yang aseksual. Dia punya pacar di Thailand, dia punya pacar di Indonesia tahun 1945 juga dia punya pacar. Salah satu pacarnya adalah pendiri Palang Merah Indonesia. Yang perempuan tuh udah pengen banget dinikahin sama Tan Malaka, terus perempuannya bilang tapi ini kayaknya lebih cinta sama revolusi daripada cinta sama perempuan. Jadi udah kayak gitu dia. Jadi nyerah aja dia. Dan ini perempuan ini tokoh terkenal. Tokoh terkenal dan jadi pendiri Palang Merah Indonesia, namanya Jo Abdurrahman. Dan ada beberapa perempuan lain yang kayak gitu. Tapi akhirnya gara-gara begini dia dapat respect dari banyak tokoh perempuan pada saat itu yang dia bilang Tan Malaka itu salah satu orang yang sangat hormat dan sangat sopan dalam memperlakukan perempuan. Sementara tokoh-tokoh lainnya geratilan sama perempuan gitu. Iya. Tokoh pejuang kita juga banyak yang geratilan sama perempuan gitu. Jadi ini kan kodrat-kodrat manusiawi aja pada waktu itu gitu. Tapi Tan Malaka salah satu yang dapat respect dari tokoh-tokoh perempuan pada saat itu. Ya. Gitu. Jadi banyak hal yang mengagumkan dari Tan Malaka. Ini kalau mau benar-benar itu ya, nggak usah baca Madilog. Madilog itu berat deh. Hanya orang udah jatuh cinta sama Tan Malaka baru mau baca Madilog. Tapi kalau mau mengetahui Tan Malaka, baca buku Dari Penjara ke Penjara, itu mengalirnya enak banget. Dan tiba-tiba kita merasa balik ke masa revolusi dan jiwa heroik kita muncul. Tamat 3 buku Dari Penjara ke Penjara itu, saya yakin tuh orang jatuh cinta sama Tan Malaka. Bacalah Madilog habis itu. Kalau aku jujur aja bang, aku justru baca Tan Malaka cuma Madilog doang. Tapi kamu harus baca Dari Penjara ke Harus Penjara. baca ya. Dari Justru Penjara ke mundur nih Penjara. ya kita. Justru itu yang Dari Penjara ke Penjara. Madilog itu harusnya hanya dibaca oleh orang yang sudah jatuh cinta. Udah jatuh. Tapi kalau mau cinta sama Tan Malaka, jatuh cinta sama Tan Malaka, baca buku Dari Penjara ke Penjara. Dari penjara. Jadi kalau buku-buku lainnya itu ya buku dia lebih masa aksi, gerpolek dan segala macam tuh lebih terikat dengan zaman gitu. Maksudnya kita lebih teknis, sangat teknis. Iya. Tapi Madilog itu long lasting. Dia itu kan lumayan abadi. Lebih ke framework. Dari Penjara ke Penjara sebagai sebuah buku sejarah yang diceritakan sendiri,
Itu juga hari ini pun bisa dinikmati dengan sangat baik. Jadi kalau kita baca itu harus fair nih. Kalau dari sisi pemikiran sejauh ini nggak ada tokoh yang lebih hebat daripada Tan Malaka. Oke. Nggak ada tokoh yang lebih besar daripada Tan Malaka dari sisi pemikiran. Idea ya. Bahkan Bung Karno sekalipun, bahkan Bung Hatta sekalipun. Makanya jadi wajar kalau dia bilang ya, kalau mau jadi presiden ya gua aja jadi presiden gitu katanya. Terus Syahrir bantah. Ya waktu itu kecil semua dia. Bayangin coba, ini adu diskusi nih. Ini bulan September atau bulan Oktober? Gak lama, September. September ya. Diskusi ketemu Bung Karno, dia bukan di jati dirinya. Akhirnya sama Mr. Subarjo dibawalah ketemu sama Bung Karno. Itu Bung Karno udah jiper tuh ketemu Tan Malaka. Bung Karno yang gemeter ya. Bung Karno tuh udah jiper. Katanya, Anda bakal jadi penjahat perang ini. Begitu sekutu, dari sini Anda jadi penjahat perang, kata Bung Karno. Kenapa? Karena Anda kerja sama Jepang. Anda propagandis Romusa. Anda begini-begini udah jiper Bung Karno. Jadi kalau saya ditangkap sebagai penjahat perang, ya kosong kepemimpinan negara, kata Tan Malaka. Bikinlah ini. Apa sih namanya itu? Bukan testimoni, apa sih? Testamen. Keluarlah tuh testamen politik Bung Karno. Jadi kalau pemimpin Indonesia gitu, pemimpin revolusi Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta itu ditangkap oleh sekutu, dipenjarakan segala macam, maka kepemimpinan Republik Indonesia dialihkan kepada Tan Malaka, nama tunggal. Itu isi testamennya, Bang. Itu testamen politik Bung Tapi Karno. kok nggak populer ya? Nggak populer. Testamen politik. Oke, aku jujur baru Tan dengar Malaka itu. pegang itu. Iya. Besoknya Bung Karno kasih ke Bung Hatta. Pokoknya saya udah serahkan. Saya habis ketemu sama Tan Malaka. Saya udah serahkan kepemimpinan Republik. Kalau kita berdua ditangkap nih, gara-gara penjahat perang nih, dianggap penjahat perang, pokoknya Republik Indonesia dipimpin oleh Tan Malaka. Terus Bung Hatta kan pikirannya demokrasi, apa segala macam. Wah bahaya kata Bung Hatta. Jangan kasih ke tangan satu orang katanya. Bahaya nanti Republik, diktator nanti itu katanya. Segala macam. Kalau gitu kasih ke 3 orang katanya. Kasih ke 4 orang. Jadilah kalau misalnya pemimpin Republik ini ditangkap, maka revolusi akan dilanjutkan oleh Tan Malaka, Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri sama siapa satu lagi. Tapi sebenarnya Bung Hatta dengan Tan Malaka sendiri itu Nggak akrab. nggak akrab ya? Nggak akrab. Padahal satu kampung gitu. Hatta dengan Syahrir itu akrab. Tapi Syahrir sama Tan Malaka itu juga mereka saling tipu-tipuan. Love hate relationship ya. Jadi ada satu ketika Syahrir itu membujuk Tan Malaka udah jadi ketua PSI aja. Kita mau bikin Partai Sosialis Indonesia. Tan Malaka itu nggak setuju pendirian partai. Dia lebih sama dengan Soekarno tuh. Kita bikin front nasional aja, ngapain bikin partai politik kacau? Kita baru revolusi, ada partai politik pecah belah kita. Kita akan sibuk dengan kepentingan politik sempit kita masing-masing. Tapi Bung Hatta kan kudeta aja untuk bikinlah Maklumat X itu. Bulan November ya. Bikin Maklumat X untuk pendirian partai politik. Karena Bung Hatta tuh pikirannya pikiran trias politika. Harus demokrasi langsung. Bung Karno bilang demokrasi belum siap kita. Kita negara baru gini ada partai politik, perang kita nanti. Bunuh-bunuhan kita nanti ada partai politik. Gitu nanti. Terus bikin front nasional aja di bawah pimpinan presiden. Soviet itu sebenarnya. Bikin front nasional aja gitu. Enggak usah ada partai politik. Tan Malaka dan Bung Karno dalam hal itu. Makanya ketika Syahrir bujuk jadi pimpinan partai PSI ya. Pertama Tan Malaka enggak setuju ada pendirian partai politik. Yang berikutnya juga Tan Malaka menganggap PSI ini kanan kiri oke. Soska katanya. Iya, itu tidak ada revolusionernya ini PSI ini gitu. Kalau sosialis ini Partai Sosialis ini enggak ada revolusionernya, enggak gitu. Terus diundang balik sama Tan Malaka. Kalau gitu kita gulingkan aja Bung Karno kata Tan Malaka. Ini penjahat perang ini katanya. Boneka Kamu kan non Jepang ini kooperatif. katanya. Kita gulingkan aja Bung Karno. Nah, itu hebatnya juga Syahrir. Ini survei belum ada, segala macam belum ada kan, polling belum ada kan. Kata Syahrir, siapa yang bisa ngalahin Soekarno? Gue juga nggak suka sama Soekarno. Saya ini orang yang tidak suka dengan Soekarno. Tapi kita ini nggak ada yang bisa gantikan Soekarno. Coba lihat karismanya. Coba lihat dukungan masyarakat terhadap dia. Dari ujung ke ujung Pulau Jawa ini rajanya itu Soekarno katanya. Itu nggak perlu pakai survei. Belum ada Sirius, belum ada ini, belum LSI, belum ada. Nah, tapi kata Syahrir ginilah katanya.
Kalau coba kamu keliling Pulau Jawa ini katanya. Kalau kamu dapat 5% aja dari pengaruh Soekarno, kita gulingkan Soekarno katanya. Tipu-tipu sama orang Padang nih. Orang Padang lagi tipu-tipu berdua nih. Lagi saling Lagi nipu tipu-tipu. Tapi sebenarnya banyak juga dari ramalan Soekarno dan Tan Malaka itu kejadian. Itu kan laskar-laskar kita tahun itu tuh habis pendirian partai itu saling tangkap-tangkap. Iya, Tan Malaka pernah ditangkap oleh laskar mana, Sarir pernah dilangkap oleh laskar-laskar Pesindo. Sarir Perdana Menteri pernah ditangkap sama laskar partai lain. Tan Malaka pernah ditangkap oleh laskar partai lain. Kayak gitu-gitu mereka pada zaman itu. Jadi begitu dirikan partai politiknya punya laskar. Nangkap-nangkapin lawan politik mereka. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ya makanya Tan Malaka tuh nggak mau bikin saya nggak mau bikin partai politik tapi saya bikin aja sebuah gerakan deh. Namanya Persatuan Perjuangan. Oke. Tahun 46. Tahun 46 bikin Persatuan Perjuangan, kumpul 141 organisasi politik termasuk Panglima Sudirman. Di Purwokerto, kongres pertamanya di Purwokerto. Kumpul itu, begitu semua kekuatan politik ternyata mendukung Persatuan Perjuangan, tumbang Kabinet Sarir 1. Wah itu puncak politik kejayaan politiknya Puncak Tan Malaka politik tuh. Malaka ya. Wah itu jadi pemimpin revolusi betul Tan Malaka pada itu. Tapi sayangnya dia orang Padang. Sayangnya dia puluhan tahun di pengasingan, nggak ngerti nih politik negara ini tuh nggak ngerti dia. Apalagi politik yang didominasi oleh budaya paling kuat, Jawa. budaya Jawa, nggak ngerti dia. Begitu ada Sudirman di sana udah cengok aja Bung Karno kan. Terus dia bilang panggil Soekarno, panggil Sudirman kata Soekarno. Itu yang episode ada foto Sudirman dipeluk oleh Bung Karno itu setelah Persatuan Perjuangan tuh. Karena awalnya Sudirman ada berdiri di posisi Persatuan Perjuangan karena dia nolak diplomasi. Tapi habis itu ada foto yang kan foto paling terkenal tuh, Sudirman dipeluk oleh Bung Karno. Yaitu Sudirmannya dari belakang, Bung Karno yang dari depan fotonya yang peluk. Itu foto setelah Persatuan Perjuangan. Udahlah kita ini kok katanya. Pokoknya kita gini-gini lah dibujuk oleh Bung Karno, belot Sudirman. Begitu belot Sudirman, Persatuan Perjuangan kedua udah nggak ada yang dukung. Kabinet Sarir 1 balik lagi jadi Kabinet Sarir 2. Jadi Perdana Menteri lagi Sarir. Yang ikut-ikut partai yang ikut-ikut Persatuan Perjuangan dibagi kursinya di kabinet sekarang, nggak PSI aja isinya. Pokoknya Anda boleh masuk kabinet. Kabinet Sarir 2 itu isinya udah beragam-ragam. Jadi organisasi-organisasi yang ikut Persatuan Perjuangan dibagi kursi kabinet. Di Kabinet Sarir 2 tewas Tan Malaka. Tan Malaka nggak bisa bagi apa-apa. Itu otaknya siapa Bang yang ngedevelop itu semua? Bung Hatta dan Bung Karno. Kalau itu emang jago udah ya. Berarti emang Ya kalau punya kekuasaan kan bisa bagi-bagi. iya. Bagi aja. Nggak usah dijadi musuh tapi Nggak jadi tarik lagi gitu. Kosong Kongres Persatuan Perjuangan kedua udah kosong. Orang semua pengen ini ada terlibat dalam kekuasaan. Ya. berarti ini game power gitu. front nasional yang dimimpiin sama Tan Malaka itu tuh mirip yang ada di Malaysia. Bang. Bukan. Justru beda. Front Nasional mau apapun. Jadi kalau di Malaysia kan tetap dalam rangka partai politik. Iya. Koalisi-koalisi Koalisi, gitu kalau koalisi. Malaysia. Itu bahkan nggak ada. Nggak ada partai Nggak politik. ada, Nggak ada iya. partai politik. Nggak pakai konsep seperti itu. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ini orang tetap mengagumkan. Persoalan relevan atau enggak itu urusan lain. Bahwa ada orang secemerlang ini berpikir di zaman itu dan banyak sekali, luas sekali sampai soal militer. Yang dia menulis itu di zaman dia gerilya. Ya. Gerpolek itu di zaman gerilya. Dan itu jadi pegangannya Jenderal Aha Nasution. Gerpolek itu pegangannya Jenderal Nasution. Ini kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya dia akan tetap mengagumkan sampai kapanpun. Tapi pintunya apa? Baca dulu dari penjara ke penjara. 3 jam. Setelah itu baru baca Madilog. Kalau Madilog tuh long lasting. Karena buat saya itu sains yang mungkin butuh penyesuaian tapi intinya nggak akan berubah. Iya. Tetap universal platform thinking. Ya itu platform yang open source itu bisa diisi oleh apa aja, tapi ininya sudah ada. Dan itu pasti akan selalu benar. Iya. Gitu. Detail-detailnya mungkin akan keliru, mungkin kan salah karena ada perkembangan pengetahuan ya, tapi intinya itu core-nya tidak akan berubah. Dan setelah kalau kita tamat membaca Madilog itu,
cara berpikir kita berubah. Totally berubah. Mau kita setuju sama dia, kita nggak setuju sama dia, pikiran kita pasti totally berubah. Oh, oke. Gitu. Tapi ya dia orang yang kalah. Makanya dia jadi nggak populer karena dia orang ya kan. Tapi kalau kejeniusan, kebesaran, kehebatan berpikir, dia mungkin yang paling besar. Harus nggak seorang Tan Malaka itu lebih populer dari sekarang, Pak? Menurut Bang Hasan? Dari yang existing. Yang existing sekarang. Kita tuh kan, nah ini, kita tuh banyak banget rumah-rumah budaya. Tapi semuanya directly sumbernya filsafat barat. Ya kan? Kita itu jarang menggali filsafat sendiri. Atau paling enggak filsafat orang-orang kita sendiri. Indonesia. Iya. Mungkin dia sudah belajar filsafat barat, tapi ketika dia sampai di sini, itu cara orang Indonesia menyesuaikan filsafat-filsafat barat dalam konteks ke Indonesia. Tapi sayangnya kan ini di budaya minoritas ya. Orang seperti Tan Malaka itu banyak sekali perumpamaan, tamsil, apapun itu berdasarkan pengalaman realita orang-orang Minangkabau di masa lalu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, dalam konteks wisdom, dalam konteks perjuangan dan segala macam, yang selalu dia sebut sebagai periode keluhuran Minangkabau. Itu dia banyak mengambil itu. Tapi itu disambungkan dengan filsafat barat. Sebenarnya cocok aja. Kan Minangkabau itu filsafatnya materialisme. Dialektika, logika. Nggak ada tuh soal kehalusan budi. Nggak ada tuh soal yang abstrak-abstrak dalam filsafat Minang tuh nggak ada. Semuanya kejadian-kejadian alam. 99% filsafat Minangkabau kejadian-kejadian alam. Jadi kejadian alam ini jadikan pelajaran hidup. Jadi nggak ada tuh dari yang maha kuasa akan begini, ini akan menimbulkan karma, nggak ada itu. Ini akan begini, ini akan begitu tuh nggak ada. Soal perasaan itu nggak ada tuh. Lebih banyak dalam soal interaksi, lebih banyak dalam sosial kemasyarakatan. Nah, ini sebenarnya kita nggak pernah gali untuk cara kita hidup. Ya. Kan akan jomplang kalau kita selalu merujuk apa yang terjadi di Indonesia, alat ukurnya, indikatornya filsafat barat, gagal kita. Makanya sering SJW itu, wah Indonesia ini begini, Indonesia ini begini. Pakai pembandingnya. Nggak sesuai. Alat ukurnya filsafat barat. Filsafat yang dibangun ketika bangsa-bangsa itu lagi menjajah kita. Iya. Iya. Coba bayangkan dia berpikir yang tinggi-tinggi. Iya. Iya, dengan kemanusiaan yang tinggi-tinggi, humanisme dan segala macam. Mereka lagi jajah kita. Terus dia berpikir soal kemanusiaan. Dengan sumber daya yang didapat dengan Dirampok, dihisap apa segala macam. Iya. Dengan itulah dia berkebudayaan. Pantas ya budayanya bisa cepat banget naiknya Iya. gitu ya. Terus standar ukur mereka kita pakai nggak sama. Oke. Bang Hasan, terima kasih banyak sekali lagi udah Iya. mampir ke Malaka Project. Sama-sama. Thank you juga buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share juga videonya dan subscribe Malaka Project. Sampai ketemu lagi. Di konten selanjutnya. Bye.